Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Hari ini program Berita Newspoint hadir menjumpai Anda bersama saya, Belinda Amanda. Selama 30 menit ke depan, Newspoint akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel, Newspoint. Pemirsa, inflasi pada bulan Maret 2023 yang bertepatan dengan awal bulan Ramadan tercatat lebih rendah dibandingkan dengan inflasi pada Ramadan tahun sebelumnya. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Puji Ismartini menjelaskan angka inflasi awal Ramadan tahun ini lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencapai 0,9%. Namun Puji mengatakan perlunya kewaspadaan terhadap kenaikan beberapa komoditas menjelang Idul Fitri seperti tarif angkutan udara, daging sapi, daging ayam, bawang merah, dan telur. Badan Pusat Statistik menjelaskan bahwa angka inflasi bulan Ramadan tahun ini tercatat lebih rendah jika dibandingkan dengan angka inflasi bulan Ramadan tahun sebelumnya. Beberapa komoditas yang diperkirakan mengalami kenaikan harga menjelang Hari Raya Idul Fitri adalah tarif angkutan udara, daging sapi, daging ayam, bawang merah, telur. Secara umum, jika dilihat dari tahun sebelumnya, komoditas yang memberikan andil inflasi pada bulan Ramadan dan Idul Fitri adalah tarif angkutan udara, telur ayam, ikan segar, bawang merah, dan daging sapi. Minyak goreng diperkirakan tidak menjadi komoditas yang tidak menyumbang inflasi pada Ramadan dan Idul Fitri tahun ini. Yang bertepatan dengan awal Ramadan relatif lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Nah, yang perlu kita waspadai di sini bisa terlihat beberapa komoditas yang memberikan andil terbesar pada periode di mana terdapat Ramadan dan juga Hari Raya Idul Fitri, maka kita perlu mewaspadai terhadap kenaikan harga beberapa komoditas yang mungkin terdampak tingginya karena adanya tingginya permintaan menjelang Hari Raya Idul Fitri, yaitu seperti tarif angkutan udara, daging sapi, daging ayam ras, bawang merah, telur ayam ras, dan lain-lain. Setelah perkembangan harga bulanan, selanjutnya saya akan menyampaikan secara lebih detail mengenai perkembangan inflasi tahun ke tahun. Pemirsa, nilai tukar petani pada bulan Maret 2023 mengalami kenaikan 0,29% jika dibandingkan dengan bulan Februari lalu. Pada bulan Maret ini, nilai tukar petani mencapai 110,85. Deputi Deputi Bidang Statistik, Distribusi dan Jasa Puji Ismartini menjelaskan komoditas yang menyumbang nilai tukar petani adalah kelapa sawit, jagung, cabai rawit, kopi, bawang putih, telur, dan juga ayam. Komoditas tersebut berasal dari tanaman perkebunan rakyat, peternakan, dan hortikultura. Nilai tukar petani pada bulan Maret mengalami kenaikan secara bulan ke bulan jika dibandingkan dengan bulan Februari 2023. Nilai tukar petani pada bulan Maret 2023 mencapai 110,85. Kenaikan tersebut disebabkan oleh kenaikan indeks harga terima petani dan kenaikan indeks harga bayar petani. Kenaikan NTP petani berasal dari subsektor tanaman perkebunan rakyat, peternakan, dan tanaman hortikultura. Produk tersebut berupa kelapa sawit, jagung, cabai rawit, kopi, bawang putih, tembakau, dan telur ayam. Pada Maret 2023 tercatat sebesar 110,85 atau naik 0,29% bila dibandingkan dengan Februari 2023. Peningkatan NTP terjadi karena indeks harga yang diterima petani naik sebesar 0,53% atau lebih tinggi dari kenaikan indeks harga bayar petani yang mengalami kenaikan sebesar 0,24%. Komoditas yang dominan yang mempengaruhi kenaikan indeks yang diterima petani adalah kelapa sawit, jagung, cabai rawit, dan kopi.
Pemirsa, memasuki musim panen raya yang berlangsung sejak Februari 2023, harga gabah di tingkat petani mengalami penurunan sebesar 7,65% jika dibanding dengan bulan sebelumnya. Menurut Deputi Bidang Statistik, Distribusi dan Jasa, Puji Ismartini, hal ini juga dialami oleh petani di tingkat penggilingan. Harga beras di penggilingan mencapai atau mengalami penurunan 1,31% dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Pada tingkat grosir dan eceran, harga beras mengalami kenaikan sebesar 0,43% dan 0,70%. Dalam hal ini diperkirakan terjadi karena tingginya permintaan beras menjelang bulan Ramadan. Musim panen raya yang berlangsung sejak Februari 2023 tidak menggembirakan petani. Hal ini dikarenakan harga gabah di tingkat petani mengalami penurunan hingga 7% jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Hal yang sama juga terjadi di tingkat penggilingan yang mengalami penurunan sebesar 1,3% dibanding bulan sebelumnya. Penurunan harga gabah yang sering terjadi pada saat panen raya harus menjadi perhatian semua pihak, terutama pemerintah, agar tidak merugikan. Penurunan harga gabah yang sering terjadi pada saat panen raya harus menjadi perhatian semua pihak, terutama pemerintah, agar tidak merugikan petani. Panen raya yang berlangsung bersamaan dengan bulan Ramadan seharusnya mampu meningkatkan harga gabah agar petani lebih sejahtera. Bulan Maret 2023, gabah kering panen menurun sebesar 7,65% secara mantuman dan meningkat sebesar 15,41% secara year on year. Gabah kering giling menurun sebesar 5,99% secara mantuman dan meningkat sebesar 13,10% secara year on year. Berikutnya, harga beras di penggilingan pada bulan Maret 2023 tercatat mulai menunjukkan penurunan sebesar 1,31% secara mantuman. Namun jika dilihat secara year on year masih menunjukkan peningkatan sebesar 19,06%. Harga beras grosir pada bulan Maret 2023 tercatat masih menunjukkan peningkatan sebesar 0,43% secara mantuman dan secara year on year yaitu sebesar 15,08%. Harga beras eceran pada bulan Maret 2023, hal yang sama juga tercatat di tingkat pedagang eceran. Selama Maret masih terjadi peningkatan sebesar 0,70% secara mantuman dan sebesar 11,43% secara year on year. Hal ini diduga secara... Pemirsa, Basis UB tidak hanya memiliki pemberdayaan bagi mustahik yang berada di luar kampus, namun juga memiliki program bagi mustahik karyawan UB. Wakil Direktur Basis UB Muhammad Koiru Rushdi menjelaskan program untuk karyawan sudah disesuaikan dengan kriteria asnaf penerima zakat. Program tersebut berupa permodalan, pemberian paket sembako, beasiswa pendidikan hingga layanan kesehatan. Program tersebut memiliki tujuan agar karyawan yang masuk dalam asnaf zakat dapat memiliki kehidupan yang lebih sejahtera. Program pemberdayaan Basis UB tidak hanya diperuntukkan untuk masyarakat di luar UB, namun juga untuk mustahik yang karyawan UB. Saat ini program pemberdayaan untuk mustahik karyawan UB berupa program santunan, beasiswa pendidikan, permodalan usaha, hingga layanan kesehatan. Program tersebut dilakukan dengan menerapkan prinsip kerja sesuai dengan asnaf yang ada sesuai dengan ketentuan syariat. Program pemberdayaan untuk karyawan UB diharapkan agar dapat menjadikan mustahik tersebut memiliki kehidupan yang lebih sejahtera dan berdaya. Dengan program tersebut, keberadaan Basis UB dapat memberikan manfaat bagi warga UB dan masyarakat. Kita menyampaikan program bantuan sembako untuk pegawai Universitas Surawijaya yang memang secara kriteria, secara asnaf memang memenuhi untuk kita menyampaikan zakat dari pegawai Universitas Surawijaya ini.
Jadi untuk program-program dari basis selama ini untuk pegawai, khususnya untuk pegawai Untas Surawijaya itu ada berbagai macam ya. Salah satunya adalah kaitannya dengan bantuan beasiswa kepada mahasiswa dan juga anak dari pegawai Untas Surawijaya. Yang kedua adalah kaitannya dengan bantuan sembako ini. Yang ketiga adalah bantuan modal untuk pegawai Untas Surawijaya yang memang melakukan usaha terutama UMKM yang memang yang bersangkutan memenuhi asnaf untuk kita bantu permodalannya dan berbagai kegiatan yang memang kita lakukan untuk bagaimana membantu pegawai ini semisal kaitannya dengan keadaan sakit ataupun lainnya yang memang membutuhkan bantuan dari basis, insya Allah kita bantu. Alhamdulillah dengan program yang sudah ada ini kita menggunakan aplikasi untuk pegawai-pegawai Untas Surawijaya memang membutuhkan bantuan bisa melalui aplikasi yang ada di basis. Pemirsa, untuk mempermudah dan mempercepat layanan bagi mustahik, Basis UB memiliki layanan berbasis aplikasi. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Direktur Basis Haru Permadi. Melalui aplikasi tersebut, mustahik dapat mengajukan permohonan bantuan bagi dirinya dan mustahik lain di luar Universitas Brawijaya. Keberadaan aplikasi tersebut dimaksudkan agar pengelolaan Basis UB lebih transparan dan juga profesional. Basis UB berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada mustahik melalui berbagai program yang meningkatkan kesejahteraan penerima zakat. Untuk mempermudah layanan bagi muzaki dan mustahik, Basis UB memiliki layanan berbasis aplikasi. Melalui aplikasi tersebut, para mustahik dapat mengajukan permohonan bantuan sesuai dengan program yang ada. Selain itu, mustahik juga dapat mendaftarkan anggota keluarga yang lain atau tetangga yang masuk dalam 8 penerima zakat. Keberadaan aplikasi tersebut merupakan upaya Basis UB untuk terus memberikan pelayanan prima kepada masyarakat secara transparan, akuntabel, dan akurat. Aplikasi Basis UB diharapkan menjadi media untuk mempercepat layanan basis kepada masyarakat yang membutuhkan. Bapak sekalian, sambil saya sampaikan, jenengan bisa mendownload aplikasi basisub.ac.id. Jadi di situ ada link untuk permohonan pengajuan bantuan salah satunya. Kalau jenengan pengen melihat berapa sumber dananya basis, berapa total yang sudah dikumpulkan, itu tercantum di dalam aplikasi dan web tersebut. Jadi kami dengan aplikasi dan web tersebut mencoba untuk semakin terbuka, termasuk bagi panjenengan atau teman panjenengan yang merasa memenuhi asnaf terus mengajukan bantuan, itu bisa dilakukan. Asnaf itu jumlahnya ada 8, tentu panjenengan semua sudah tahu ada 8 golongan, misalkan gorimin dan beberapa lainnya, itu termasuk fakir miskin dan beberapa lainnya. Ibu Bapak sekalian yang sangat kami hormati, mudah-mudahan Basis Universitas Brawijaya bisa semakin maju. Dalam arti maju itu pengelolaannya semakin transparan, penyalurannya semakin tepat sasaran. Pemirsa, Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang memiliki UKM binaan sebanyak 80.000. Namun dari jumlah tersebut yang sudah mendapatkan kurasi sebanyak 20.000. Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang, Dr. Eko Sri Yuliadi, berharap UKM yang telah terkurasi dapat menjadi sahabat bagi pengelola pusat perbelanjaan. Pemerintah Kota Malang memiliki program Sahabat UKM yang dipertunjukkan bagi pengusaha dan kalangan lain yang bersedia mengangkat pelaku UKM dalam ekosistem bisnisnya. Eko berharap pengelola pusat pembelanjaan di Malang menyediakan stand bagi produk UMKM. Data Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang menunjukkan sebanyak 20.000 UKM telah mendapatkan kurasi sebagai UKM yang memiliki kelayakan bisnis.
UKM tersebut diharapkan dapat menjadi sahabat pengusaha melalui program Sahabat UKM. Pemerintah Kota Malang memiliki program untuk mengangkat UKM melalui kemitraan bersama pengusaha. Diharapkan pengusaha dapat mengangkat UKM dalam jejaring ekosistem bisnisnya. Pemkot Malang menaruh harapan besar agar pengusaha pusat perbelanjaan dapat menjadi sahabat UKM dengan memberikan stand kepada pelaku UKM dalam mal. Dengan keberadaan UKM dalam mal, diharapkan pelaku UKM dapat naik kelas dan meningkatkan pendapatannya. Kota Malang mempunyai jumlah UMKM-nya itu 80.000, tapi yang sudah dikurasi itu ada 20.000. Dan ini apabila dikolaborasikan dengan APBB, pengelola mal yang ada di Malang, saya kira ini cukup potensi dan positif. Artinya masyarakat Kota Malang saja jumlahnya 1.300.000. Itu kalau siang hari. Kalau malam hari 1 juta, Pak Sutandi. Artinya 300.000 itu adalah pertambahan jumlah penduduk yang KTP non Malang, yaitu mahasiswa. Ada sekitar 60 perguruan tinggi yang ada di Kota Malang ini yang berpotensi menjadi konsumen atau user dari mal-mal yang. Pemirsa, tren busana menyambut Lebaran 2023 pada tahun ini didominasi oleh desain yang simpel menggunakan kombinasi kain daerah dengan teknik potongan yang tidak membentuk postur badan. Hal ini menurut Andi Sugih, salah satu desainer Kota Malang, merupakan tren yang sedang diminati karena desain tersebut praktiknya simpel dan juga stylish. Selain itu, dengan potongan yang tidak membentuk lekukan badan, busana tersebut dapat dipakai oleh pria dan juga wanita untuk sehari-hari dan juga berhari raya. Menjelang Lebaran 2023, pilihan untuk menggunakan busana muslim kian beragam. Salah satunya tren paduan busana muslim dengan kain daerah dengan potongan los atau tidak membentuk tubuh. Desain simple dan stylish ini diyakini akan menjadi salah satu tren busana muslim pada tahun 2023. Kelebihan dari desain tersebut adalah praktis dan dapat digunakan oleh pria maupun wanita. Pada masa Lebaran, mobilitas masyarakat meningkat sehingga membutuhkan busana yang simple dan praktis, namun tidak meninggalkan unsur modis dalam penampilannya. Dari pandangan saya pribadi, itu adalah katingan-katingan yang tidak berbentuk badan atau loose, di mana bahan-bahannya juga lebih ringan, tone warnanya juga lebih enak dilihat atau warna-warna pastel, back to nature juga, dan bahannya lebih dingin dan lebih enak sehingga orang bisa memakai di acara keluarga, acara luar, dan bertemu dengan teman itu masih kelihatan bagus, dan mereka lebih mengandalkan ke bahan. Jadi kayak semacam banyak nih teman-teman saya mengeluarkan koleksi yang print, tapi inspirasi printnya dari alam, terus kemudian kayak pegunungan, tanah, bunga dan sebagainya. Nah, itu yang mereka angkat menjadi print dan memakai bahan satin atau beberapa bahan-bahan sutra lainnya. Baik laki-laki atau perempuan kurang lebih sekarang memakainya semacam itu, dan katingannya loose tanpa Pemirsa, melakukan upgrade diri ketika bulan Ramadan sangatlah penting dikarenakan pada bulan Ramadan segala aktivitas yang dijalankan akan mendapatkan pahala. Dr. Subki Hashbi MAG selaku dosen PAI Universitas Brawijaya menjelaskan bahwa menjadi seorang pribadi yang bertakwa sangatlah penting dan momentum ini sangat pas jika dilakukan pada bulan Ramadan. Menjadi pribadi yang bertakwa dilakukan dengan selalu beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan juga melakukan amal soleh. Selain dua hal tersebut, dalam Islam juga disebutkan ada 3 ajaran, yakni iman, Islam, dan juga ihsan. Integritas antara 3 ajaran pokok yaitu iman, Islam, dan ihsan yang dapat diimplementasikan, maka hal tersebut disebut dengan takwa. Sehingga bertakwa merupakan sebuah kesimpulan atau hasil akhir wujud nyata dari implementasi ajaran Islam. Oleh karena itu, penyebutan kata takwa merupakan ketika seorang benar-benar menjalankan agama Islam secara keseluruhan, baik akidah, syariah, maupun akhlak.
Beberapa manfaat yang didapatkan dari bertakwa yaitu akan mendapatkan keberkahan dalam hidup, mendapatkan berbagai kemuliaan, memperoleh kemudahan dan kelapangan dari Allah Subhanahu wa taala serta akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Menjadi pribadi yang bertakwa yaitu mengaktualisasikan kegiatan beriman dan beramal saleh dan menjalankan akidah, syariah dan akhlak yang merupakan ajaran pokok agama Islam. Ladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi la'allakum tattakunnya itu adalah agar kalian semua itu menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi ketakwaan ini atau menjadi pribadi yang bertakwa ini menjadi sangat penting dan momentumnya sangat pas sekali di bulan Ramadan ini karena bukan hanya puasa saja tapi keseluruhan ibadah-ibadah yang lain yang semuanya itu tujuannya itu adalah agar menjadikan diri kita itu sebagai pribadi yang bertakwa itu bisa kita lakukan ya bersama-sama di bulan Ramadan ini. Nah, di slide itu ya bisa dilihat bahwa bagaimana akhirnya sampai kepada takwanya. Di judulnya itu saya tuliskan takwa sebagai Islamic character buildingnya. Jadi bahwa kalau bangsa kita saat ini atau pemerintah menggalakkan karakter building, ya, pembangunan karakter bangsa, maka bagi kita umat Islam kita sudah punya ajaran ya, tentang membangun karakter pribadi ini. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk menyaksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UBTV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Belinda Amanda dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan selamat beraktivitas.